Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Semoga berkenan dan saya mohon saran dan koreksian dari teman-teman serta dari Bu Sumi. Terima kasih. Judul dari proposal penelitian saya adalah pemanfaatan media audiovisual yang bermuatan pendidikan nilai karakter dalam pembelajaran sejarah Indonesia pada materi strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Adapun jenis penelitian saya kali ini yaitu deskriptif kualitatif dengan metode kajian literatur. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam latar belakang ini tidak banyak yang diubah karena memang judul saya diubah. Saya tetap membicarakan tentang pendidikan secara umum, kemudian berkaitan dengan kurikulum, tuntutan kurikulum yang salah satunya yaitu pendidikan karakter di sekolah. Karena materi yang saya angkat kali ini yaitu berkaitan dengan strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, jadi karakter yang saya angkat yaitu nasionalis, patriotis, dan yang terakhir yaitu demokrasi. Adapun nasionalis dari karakter nasionalisme dari materi ini yaitu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Artinya bahwa bangsa Indonesia ingin terbebas secara penuh dari bangsa penjajah. Nah, kemudian nilai patriotisme itu muncul ketika bentuk perlawanan fisik dilakukan. Ketika para pahlawan banyak yang gugur dalam perang-perang yang melawan para penjajah. Kemudian yang terakhir, demokrasi itu timbul ketika adanya strategi diplomasi yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi selain adanya perang fisik, maka ada juga strategi diplomasi. Nah, itu nanti masuk di bagian karakter demokrasi. Selanjutnya di bab 1 pula ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah saya dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana gagasan pemanfaatan media audiovisual bermuatan pendidikan nilai karakter dalam pembelajaran sejarah Indonesia pada materi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kemudian yang kedua, bagaimana contoh rancangan penggunaan media audiovisual bermuatan pendidikan nilai karakter dalam pembelajaran sejarah materi perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Bab 2. Kajian pustaka. Di kajian pustaka ini terdiri dari kajian teori, kemudian ada penelitian yang relevan, dan yang terakhir ada kerangka berpikir. Sementara hipotesis tidak ada lagi karena menyangkut dengan penelitian berdasarkan kajian literatur. Nah, dalam kajian teori ini saya masih menganalisis seperti yang lalu, yaitu berkaitan dengan karakter, variabel-variabelnya milik saya. Kemudian yang diganti di sini hanya karakter patriotis dan juga karakter demokratis. Yang lainnya masih seperti yang kemarin, ada pendidikan karakter, ada pengertian dari media audiovisual bermuatan pendidikan karakter. Cuma yang membedakan yaitu di sini harus ditambahkan materi pembelajaran mengenai strategi perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kalau kemarin digabungkan secara keseluruhan, di kajian teori ini harusnya diubah karena materi ini berdiri sendiri. Kemudian penelitian yang relevan. Dalam penelitian yang relevan ini tentu saya mencari penelitian-penelitian
hasil penelitian yang dimiliki oleh kakak tingkat yang berkaitan dengan karakter, terutama patriotisme, nasionalisme, dan demokrasi. Setelah itu kerangka berpikir. Di kerangka berpikir ini saya menggambarkan bahwa tantangan seorang pendidik itu sangat besar, karena di saat ini yang menjadi tuntutan bukan hanya lagi memberikan materi, tetapi juga bagaimana menanamkan karakter pada peserta didik. Seorang guru utama dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menarik, sekaligus memberikan pembelajaran dengan pendidikan karakter. Jadi, bagaimana pendidikan karakter ini bisa diterima? Nah, maka kurang lebih kerangkanya itu akan dijelaskan menurut teori media audiovisual milik Edgar Dell. Jadi nanti digambarkan bahwa media audiovisual milik Edgar Dell ini itu ada susunan-susunannya. Nah, hasil dari teorinya dia ini akan berpengaruh pada pendidikan karakter peserta didik. Bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terbagi menjadi judul penelitian, kemudian jenis penelitian, dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini terbagi lagi menjadi sumber data, kedua fokus penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, dan yang keempat teknik analisis data. Sumber data. Sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Karena ini berupa kajian literatur, jadi saya menetapkan bahwa ini adalah data sekunder karena saya tidak mewawancara secara langsung. Saya membaca dari buku-buku yang telah ditulis oleh sejarawan atau penulis. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, yaitu dengan bentuk kajian pustaka. Maksudnya di sini dokumentasi yaitu berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Jadi, karena saya mengambil sumber dari buku, maka saya menetapkan bahwa teknik pengumpulan data saya berupa dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji pustaka yang saya gunakan. Dalam teknik analisis data ini tidak terdapat tindakan observasi karena memang data yang tersedia bukan melalui hasil penelitian di lapangan. Namun, penelitian ini akan diperkuat oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi, walaupun tidak terjadi penelitian di lapangan, penelitian yang saya lakukan kali ini dianggap sebagai penelitian yang akan memuai hasil. Nah, itu tadi proposal milik saya. Untuk semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih.